Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how do you do? I hope you will be fine. Alright, in this time we will discuss one of the tenses, namely the past continuous tense. Before that, we have to know what is the past, what is the continuous. So, let's discuss it. Oke teman-teman, jadi past itu artinya adalah masa lampau atau masa lalu, dan continuous adalah sedang terjadi atau sedang berlangsung. Nah, past continuous ini bisa disebut juga dengan past progresif. Nah, dari arti tersebut dapat kita simpulkan bahwa past continuous itu adalah kegiatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung di masa lampau. So, ketika kita menggunakan past continuous itu harus menggunakan specific time ya, harus ada keterangan waktu yang spesifik. Nah, keterangan waktu yang spesifik itu gimana contohnya? Ya, kita bisa menggunakan jam contohnya. Example here, like at 9 o'clock yesterday. Berarti pada jam 9 kemarin. Nah, itu kan jam 9 kemarin itu spesifik ya kejadiannya. Berarti kejadiannya itu di jam 9 tapi kemarin gitu, di masa lalu. Other example ada last year at this time. Last year at this time. Di tahun lalu pada jam ini. Nah, berarti ini kejadiannya pada jam sekarang ya. Pada jam sekarang sama jamnya sama kayak sekarang tapi terjadinya di tahun lalu. And then here the time expression like at this time yesterday, all the yesterday, in August, a year ago, last night, etc. Now we are going to learn about pattern. So di rumus past continuous ini memiliki verbal and nominal. Ya, sekarang kita akan bahas si verbal sentence-nya. Jadi verbal sentence ini punya 3 tipe kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Di setiap tenses memiliki kata kerja bantu masing-masing. Untuk rumus kalimat positifnya, yaitu ada subject plus was or were plus verb ing. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih penggunaan was or were pada subjek. Nah, bisa kita lihat di layar. Subjek I, she, he, it itu menggunakan kata kerja bantu berupa was. Dan untuk subjek you, they, and we itu menggunakan kata kerja bantu were. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimat positifnya, yaitu I was eating ya, berasal dari kata eat. Nah, karena dia past continuous, kita menggunakan verb ing ya. Jadi I was eating, saya sedang makan artinya ya. Jadi dia kejadiannya itu di masa lalu, dia sedang makan tapi di masa lalu. Contoh kedua ada playing ya. They were playing football. Nah, kali ini kita menggunakan kata kerja bantu were. Mereka sedang bermain sepak bola. Ya, kejadiannya di mana? Di masa lampau, di masa lalu. Ya, mereka sedang bermain sepak bola tapi di masa lalu kejadiannya. Setelah kalimat positif tentunya ada kalimat negatif. Contohnya I was not eating, atau bisa kita singkat I wasn't eating. Artinya saya sedang tidak makan di masa lalu. Contoh selanjutnya ada they were not playing football, atau bisa kita singkat they weren't playing football. Mereka tidak bermain sepak bola di masa lalu. Jadi mereka ini ya tidak bermain sepak bola tapi di masa lalu kejadiannya. Ada interrogative sentence. Nah, kalau interrogative sentence ini kata kerja bantunya yang di depan. Jadi rumusnya was or were plus subject plus verb ing question mark. As example, was I eating? Apakah saya sedang makan? Tapi ini kejadiannya di masa lalu. Contoh selanjutnya ada were they playing football? Apakah mereka sedang bermain sepak bola? Nah, terjadi di masa lalu. Oke, sekarang kita lanjut ke nominal sentence. Berbicara tentang nominal pasti selalu berhubungan dengan ana. Ana itu singkatan dari adjective, noun, adverb.
Nominal sentence juga memiliki 3 tipe kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk rumus kalimat positif yaitu subject plus was or were plus being plus complement. Untuk rumus nominal sentence yang kalimat positif yaitu subject plus was or were plus being plus complement. Sebagai contoh, I was being angry. Nah, karena tenses ini bentuk past continuous, maka dia menggunakan ing, ya, being, dan angry sebagai komplement dari adjektif. Artinya saya sedang marah, ya. Tapi ini bentuknya di masa lalu. And the next example ada they were being angry. Mereka sedang marah. Ya, artinya mereka lagi marah, tapi ini bentuknya di masa lalu. Setelah kalimat positif ada kalimat negatif. Untuk rumusnya yaitu subject plus were or was plus not being plus complement. Contohnya yaitu I was not being angry. Nah, kita bisa menyingkatnya dengan I wasn't being angry. Saya sedang tidak marah. Kemudian ada they were not being angry. Kita bisa menyingkatnya dengan they weren't being angry. Mereka sedang tidak marah. Nah, ini bentuknya di masa lalu, kejadiannya di masa lalu. And the last ada kalimat interrogatif. Nah, interrogative sentence ini kata kerja bantunya ada di awal, yaitu untuk rumusnya was or were plus being plus complement plus question mark. Contohnya adalah was I being angry? Apakah saya sedang marah? Nah, selanjutnya ada were they being angry? Apakah mereka sedang marah? Nah, ini bentuknya di masa lalu. Okay, next we are going to discuss about the functions. So, past continuous tense has several functions. Nah, jadi past continuous tense ini memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama adalah to express some actions that were ongoing in the past and finished in the past. Jadi yang pertama itu fungsinya untuk menyatakan beberapa tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, dia memerlukan, tenses ini memerlukan ekspresi waktu. Ya, contohnya yaitu 3 years ago, I was working at the restaurant in Dubai. 3 tahun lalu, saya bekerja di sebuah restoran di Dubai. Nah, jadi selama 3 tahun itu, saya sedang bekerja di sebuah restoran di Dubai. Nah, next example, Dian was watching TV at 4 p.m. Nah, jadi Dian pada pukul 4 sore, si Dian ini lagi menonton TV. Itu berarti menunjukkan sebuah tindakan, sebuah kegiatan yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi di masa lalu. Dan untuk lebih spesifiknya lagi, tenses yang ini, fungsi yang ini harus memiliki keterangan waktu. Second function is an event that was taking place in the past and was still happening now when the second incident occurred. Nah, jadi fungsi yang kedua ini menunjukkan suatu kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau dan masih terjadi sampai saat ini ketika peristiwa kedua terjadi. Nah, for example, I was eating when he called me. Nah, jadi dua kegiatan ini, dua aktivitas ini terjadi di masa lampau. Jadi, kegiatan yang pertama tetap akan berlangsung setelah kegiatan kedua terjadi. Nah, kegiatan kedua ini he called me, contohnya he called me ini sebagai kegiatan yang kedua. Nah, kegiatan yang pertama itu I was eating. Next function yaitu shows two events that occurred simultaneously in the past.
Nah, ini menunjukkan dua aktivitas yang terjadi secara bersamaan di masa lampau. Contohnya itu I was eating while my brother was studying. Jadi kami lagi makan sementara abangku lagi belajar. Jadi dua kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Fungsi selanjutnya yaitu occurring or habitual event. Nah, jadi di sini fungsi ini menunjukkan peristiwa yang berulang atau menjadi kebiasaan. Nah, contohnya I was drinking water to maintain my health. Nah, aku minum air untuk menjaga kesehatanku. Nah, ini kan kita minum air itu adalah kegiatan kita yang terus berulang dan juga menjadi kebiasaan. Nah, minum air itu kan kegiatan yang terus menerus. Nah, dan juga kebiasaan kita minum air. Kalau nggak minum air, ya badan kita tidak sehat. And the last function is shows change or development. Nah, jadi ini menunjukkan suatu perubahan atau perkembangan. Contohnya, her skin was going so dry. Kulitnya menjadi sangat kering. Nah, ini menunjukkan suatu perubahan. And next example, my life was changing rapidly. Hidupku berubah dengan cepat. Nah, ini juga bisa menunjukkan perubahan ataupun perkembangan. Nah, jadi perkembangannya itu sangat cepat. Alright everyone, itulah tadi pelajaran singkat kita tentang past continuous tense. And that's enough of our learning today, and I hope you can understand for our lesson. And the last I say thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.